Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramadhani. NPM saya 2117820 1413. Mata kuliah yang saya sedang jalani saat ini yaitu Ilmu Perbandingan Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Nani Mandasari SIP MSI. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang mata kuliah Ilmu Perbandingan Administrasi Negara. Sebelum kita membahas materi yang akan saya pilih dan saya bahas, saya akan menjelaskan pengertian administrasi terlebih dahulu. Apa itu administrasi? Nah, jadi rekan-rekan, administrasi itu terbagi menjadi dua loh, yaitu secara sempit dan secara luas. Nah, di sini saya akan menjelaskan administrasi secara sempit, yaitu tata usaha atau retail work atau office work. Tata usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian, the handling informasi. Nah, sedangkan arti luas yaitu suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil, bentuk kerjasama untuk mencapai tujuannya. Nah, jadi itu teman-teman, sedikit sepenggal pengertian administrasi secara sempit dan luas yang saya jelaskan. Selanjutnya saya akan masuk ke materi selanjutnya yang akan saya bahas lebih spesifik, yaitu tentang pendekatan dalam studi perbandingan. Nah, ada beberapa pendekatan dalam studi perbandingan ini, yaitu yang pertama saya akan bahas tentang pendekatan filosofis. Pendekatan ini berusaha membandingkan sistem administrasi negara berdasarkan landasan filosofis dan ideologis yang dianut negara. Misalnya, Amerika dan Inggris menganut liberalisme. Nah, yang kedua yaitu pendekatan politis, yaitu mengkaji administrasi negara yang menekankan fungsi politik dalam bernegara. Sedangkan fungsi politik yang dikaji meliputi yaitu proses pergantian kekuasaan, hubungan dengan negara lain, hubungan antar kelompok, serta hubungan kelompok dan negara. Misalnya, Arab Saudi dan Inggris secara politis memiliki perbedaan dalam proses pergantian kekuasaan. Meskipun sama dan menganut sistem monarki, Arab Saudi menganut sistem monarki absolut, sementara Inggris menganut sistem monarki konstitusional. Nah, sedangkan apa yang dimaksud dengan monarki absolut itu, mereka melaksanakan pemerintahan itu memang dengan cara raja sebagai pemimpin kekuasaan tertinggi, sedangkan Inggris itu menganut sistem monarki konstitusional, yaitu negara tetap dipimpin oleh sebuah raja yang dipimpin kerajaan dalam bentuk kerajaan, tetapi pemerintahan dilaksanakan oleh Perdana Menteri. Poin yang ketiga selanjutnya itu pendekatan sistem. Mengkaji seluruh komponen administrasi negara, meliputi proses penyelenggaraan negara, kerjasama berbagai lembaga negara, dan pencapaian tujuan bernegara. Misalnya termasuk pembuatan kebijakan publik. Selanjutnya itu pendekatan administratif. Nah, ini merupakan pendekatan dengan menekankan kajian pada aspek administratif yang terdiri atas mechanic of management atau forecasting atau planning dan organizing, dan dynamic of management atau commanding, coordinatory, dan communicating. Misalkan tadi yang namanya mechanic of management itu yaitu planning itu rencana secara administratif, yaitu selanjutnya lagi yaitu dynamic of management atau komando, koordinator atau coordinating, dan communicating atau komunikasi. Poin selanjutnya yaitu pendekatan mnemotesis dan ideografis. Pendekatan mnemotepis ini ialah pendekatan yang hanya memperhatikan perwujudan hukum dan profesi ilmu.
Selanjutnya itu pendekatan ideografis, yaitu menekankan perhatian pada keadaan yang unik seperti pemerintahan tertentu, kasus tertentu, dan organisasi tertentu. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan ekologi, merupakan pendekatan yang dikaitkan dengan lingkungan tempat, wilayah yang diduduki negara, misalkan struktur ekonomi dan struktur sosial. Poin yang terakhir yaitu pendekatan perilaku atau behavioralisme, mempelajari administrasi negara yang berkaitan dengan kebudayaan suatu negara, kebudayaan sosial, dan seluruh faktor yang terkait di dalamnya, misalnya keyakinan agama. Nah, itu tadi pendekatan perilaku. Jadi itulah tadi beberapa pendekatan di dalam studi perbandingan, poin yang sudah saya sampaikan. Saya jika ada kesalahan yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.